Perancangan itu mulai riset, layout dan sebagainya seperti ini Bapak Ibu. Nanti di sini bisa jelaskan. Riset itu penelitian atau pra-produk. Pra-produk itu melalui observasi. Nah, observasinya mana? Bisa baca dulu tagnya, nanti ada temanya apa, kalau kurang nanti di internet. Dari riset ini dibuat narasi. Dari narasi itu namanya konsep verbal. Dari konsep verbal dibuat konsep visual layout. Nah ini Bapak Ibu. Nah, kemudian dari ini dikembangkan. Dari komputer juga tidak buntu. Ada beberapa layout. Kemudian salah satu ini dipilih satu untuk selanjutnya menjadi logo yang kita tentukan. Mungkin di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Halo? Iya Bapak, ini ada yang bertanya. Apa? Assalamualaikum Pak Sarjono. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kalau misalnya kita sketsa yang dipilih itu ada tiga macam, maksudnya tidak terlalu banyak gitu Pak, tidak terlalu banyak macam gitu. Udah yakin yang satu itu gimana Pak? Apa harus memang banyak alternatifnya? Alternatifnya 5 saja Pak maksimal. Udah. Jadi kalau alternatifnya 2 itu gimana ya? Pilihannya kan nanti kemungkinan akan berkembang. Nggak mungkin kalau pilihan hanya 1. Nah dari usahakan 5 itu menjadi apakah bentuknya atau mungkin warnanya kan akan ada perubahan Pak. Ya. Khawatir nanti peserta hanya 1 yang terbaik ya kan nggak mungkin ya. Gitu ya Pak ya. Ya Pak, terima kasih Pak Jono. Ada lagi? Oke, saya lanjut ya. Nah, ini kalau kita dari logonya tadi, logo yang sudah dibuat peserta dikembangkan menjadi GSM. Nah, GSM itu ini tagnya seperti itu, nanti kalau kurang baca lagi di internet. Saya singkat saja. Kemudian di dalam GSM itu nanti dibuat semacam buku, yaitu sampul depan ada logo yang didesain. Jadi bukunya cukup staples, nanti nggak usah dijilid ya. Kemudian deskripsi logo, konsep verbal, kode penggunaan TMYK. Nanti di sini tinggal mengcopy modul 1, dikembangkan lagi. Kemudian ada alternatif ukuran desain. Besar sampai kecil yang tadi saya sampaikan, minimal 1 cm. Harus ada minimalnya. Kenapa 1 cm? Kemungkinan nanti diaplikasikan pada alat tulis atau ballpoint. Nah ini kemudian diaplikasikan macam-macam. Kemudian menggunakan warna latar belakang atau varian komposisi. Nah, ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, dalam LKS ini menggunakan CMYK lagi. Nah, dan kemudian selanjutnya contoh aplikasi logo pada surat kabar, surat, amplop, etikat, notebook dan lain-lain. Kemudian juga logo untuk kaos dan sebagainya macam itu aplikasi. Termasuk penerapan pada kemasan. Kemudian di sini penerapan logo pada macam-macam ini ketentuan untuk LKS. Ini contoh bagaimana kita membuat ukuran. Ini mohon maaf saya ambil contoh yang ada di Jogja Istimewa. Dari ini kemudian alternatif penggunaan warna. Silakan Pak, kalau nanti peserta mau dibuat seperti ini ya boleh. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan nanti logonya mau diapa ya, terserah nanti peserta. Kemudian jangan lupa background. Cukup kita gunakan CMYK. Tapi yang saya akan contoh lagi 6, nanti peserta cukup 4 saja cukup. CMYK sudah cukup. Bagaimana backgroundnya hitam, bagaimana backgroundnya hijau dan macam-macam terserah. Kemudian di sini saya juga membuat contoh lagi alternatif warna. Yang penting gini Bapak Ibu, ketika logo pada background tertentu, logonya harus kontras.
Jangan sampai logonya kuning, terus background-nya kuning, nah, akhirnya nggak nampak. Ini kontrasnya itu. Kemudian sini tentang kesalahan. Ya, kesalahan, namanya kesalahan ya terserah nanti peserta ingin membuat yang pokoknya beda dengan standarnya. Ini contohnya standar logo seperti ini, kemudian ada penggunaan logo yang salah. Nah, nanti penggunaan yang salah itu jumlahnya berapa? Oke, kita sebut 5 saja cukup atau berapa terserah peserta. Oke, dari ini ada Bapak Ibu yang bertanya. Monggo. Halo? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sementara tidak ada, Bapak. Oke, saya lanjut ya. Oke. Kemudian ini contoh aplikasi. Nah, aplikasi itu mobil dan sebagainya. Nah, mobilnya nanti bisa tinggal ngambil, ganti namanya, selesai. Nah, aplikasi juga ada ini, buku dan macam-macam. Nah, kemudian ini setelah GSM selesai, dikembangkan, dilanjutkan dengan infografis. Jadi, ya salah satunya adalah infografis media representasi visual yang memuat informasi dan data, yaitu tujuannya apa? Menjelaskan sesuai dengan tujuan, tapi runtut, ada urutannya. Nah, jangan lupa bahwa ketika kita berkarya ada 4 tahap, yaitu riset, ide, proses, dan finish. Nah, atau ini adalah produk. Nah, kembali lagi kita mengulas lagi masalah ini. Karena di infografis juga harus ada data-data ini. Yang satu adalah riset, survei. Nah, ketika survei, kemudian kita membuat narasi, kemudian buat mapping. Jadi tolong ini survei sampai layout semua tulis tangan, nggak boleh komputer. Nggak mungkin kalau mapping atau peta konsep itu di komputer, nggak bisa. Dari peta konsep buat layout. Nah, ini Bapak Ibu layoutnya nggak usah terlalu detail, seperti ini saja cukup. Dari beberapa alternatif ini, kemudian ini dikembangkan, dipilih satu, ini diuraikan di sini. Oh, gambarnya apa, warnanya apa, dan seterusnya ini. Baru nanti menginjak ke komputer. Dari sini layout ini atau sketch ini sebagai panduan mengarah ke komputer. Jadi kalau peserta itu kalau nggak pakai panduannya nanti apa akan beda, akan nyimpang dari tujuan. Nah, contoh ini contoh landscape ya. Ini sebelahnya ada alamat. Jadi nanti siswa kalau contoh-contohnya menurut peserta kurang lengkap bisa buka di alamat ini. Sudah saya sampaikan alamatnya ada. Ini contoh infografis yang bentuknya landscape. Jadi nanti karya ini bisa landscape atau portrait, terserah dari peserta. Ini kemudian dilanjutkan. Di sini ada contoh tentang penyajian roti atau apa sandwich, membuat apa terserah. Nah, ini contohnya lagi. Jadi sini detail. Kalau dari peserta ingin mengandalkan gambarnya, ya seperti ini. Tapi kalau ingin mau nggak ribet pakai foto, ya silahkan cari fotonya di internet, ya boleh. Yang penting di sini adalah peserta mengingat waktu dengan tepat dan mengkomposisikan layout atau beberapa elemen visual. Tapi kalau ingin gambar sendiri, ya silahkan. Yang penting di sini jangan sampai peserta plagiat atau mencontoh persis di internet. Jadi pengennya apalah kita kreatif. Nih. Ada beberapa contoh lagi di infografis. Terserah nanti mau kembali ya, vertikal atau horizontal, landscape atau potret. Terserah peserta. Yang penting nih. Kemudian ini contoh-contoh infografis. Nah, ini. Nah. Oke, gitu Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjut? Ini contoh infografis. Nanti bisa persani di nanti saya koordinasi dengan Pak Anafi. Kalau mungkin mau di-share di grup ya silahkan. Gimana, ada pertanyaan Bapak Ibu? Halo? Iya Pak, ada. Apa?
Ayo, tanya apa? Assalamualaikum, Pak. Salam. Itu penggunaan internetnya ada batasan waktu? Yang infografis ya? Iya. Tentang apa? Penggunaan internetnya ada batasan waktu? Iya. Tapi ini kan baru contoh loh ya. Contohnya begini ya. Nanti temanya nanti ya waktu pentas saja, waktu apa acaranya. Nah, sekarang yang ditanyakan apanya? Penggunaan internetnya dibatasi? Enggak, maksudnya penggunaan Internet boleh, memang diwajibkan kok. dibatasi? Enggak. Oh, ya. Tapi yang penting gini ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti peserta tuh asik mencari lupa waktu. Nah, sehingga yang penting di sini menu apa yang ada langsung. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu menyampaikan ke siswanya, tolong konsentrasi karena kita diberi waktu. Kalau mencari terlalu terlalu malah nanti ribet, waktunya cukup. Karena waktunya itu masing-masing karya hanya 2,5 jam sesuai dengan jadwal. Ya, gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya. Ya. Untuk aplikasi yang dibolehkan digunakan sama yang tidak itu ada nggak? Atau boleh semuanya dipakai asal tidak plagiat? Gini, aplikasi atau prasarana nanti disediakan oleh panitia. Jadi peserta hanya bisa mengakses internet. Untuk aplikasinya apa? Karena panitia sudah lengkap itu. Photoshop ada, Corel ada. Terus apa lagi? AI boleh Pak. Boleh AI kan? Dia tanya udah. Gimana Pak? Ada lagi? Kalau misalnya mau pakai Canva gitu gimana Pak? Gimana pakai apa? Pakai Canva gitu. Nah, untuk kesepakatan namanya lomba, kompetisi atau istilahnya biar sama nanti tergantung panitianya. Jadi jangan sampai kita menambahkan aplikasi lain. Karena kalau desain untuk iklan itu aplikasi kita gunakan apa ya? Satu hanya Corel, Photoshop, dan itu aja cukup kok. Untuk apa lagi? Nggak bisa kalau untuk ngedit udah Corel udah cukup. Apalagi kalau nyusun gambar gini kan pakai Corel juga bisa. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Gimana yang lain ada? Saya lanjut nggih. Nah. Ini saya lanjut. Ini tolong ini kemasan. Kemasan tujuannya ini. Jadi tujuannya adalah melindungi produk. Tuh. Nanti ini teori ini jenengan baca sendiri. Yang penting adalah ini. Ini kembali pada prosesnya lagi. Kalau kemasan tetap ada prosesnya, yaitu riset, observasi, yaitu tulis tangan, kemudian layout. Nah, layout kemasan dengan layout infografis beda. Cuma kalau di dalam kemasan juga mengarah ke bentuk. Nah, bentuknya seperti apa? Ini contoh. Ini juga selain bentuk juga punya bayangan, nanti bentuknya seperti apa ya. Usahakan kemasan ini juga jangan terlalu ribet untuk konsumen mau makan atau minum atau apa, bukanya susah. Nih, setelah desain selesai, nanti juga peserta merancang untuk jaring-jaring. Ini contohnya. Oke, jaring-jaring contohnya di sini. Nah, ini yang kita maksud tadi, kalau dilipat, ya titik-titik, kalau dipotong lurus. Nah, tolong di dalam desain, sebuah desain kemasan itu juga detail ukurannya. Sehingga ukurannya ini usahakan kalau kecil ini untuk A4 cukup, jangan lebih, jangan kurang. Tapi kalau desainnya mau dibuat A3, ya silakan nanti digabung. Gabung dalam arti apa? Nah, tergantung dari
masing-masing karya. Kemudian gini, saya lupa Bapak Ibu, karya ini ada maksimalnya, nggak usah gede-gede banget, maksimal ukuran A3. A3 bagaimana? Ya itu desainnya itu, jadi nggak boleh lebih dari A3. Jadi kalau misalnya kertasnya A4 ya berarti A4 dua lembar dipakai. Ini setelah itu buat jaring-jaring baru kita melihat karya. Ini karya jaring-jaring nampak. Ini masih jaring-jaring, kemudian karya, kemudian dibuat potongan seperti ini. Tujuannya apa? Ketika dilipat-lipat tidak ada kesan terbalik. Jangan sampai yang terbalik kacau. Kemudian ini yang saya maksud bahwa di kemasan itu ada beberapa yang perlu dicantumkan. Satu, berat jenis. Jadi rekomendasi. Jadi kembali ini logo produk dan logo perusahaan. Nah kalau ada slogan ya ditulis slogan. Kalau nggak ada ya nggak ada. Jangan lupa di dalam kemasan makanan itu ada kandungan gizi. Nah kandungan gizi itu peserta nggak usah ngarang. Tinggal ngopi di internet beres. Termasuk barcode atau mungkin pelayan konsumen atau saran, ini semuanya ngambil dari internet, jadi nggak usah membuat kata-kata sendiri. Nah termasuk batas penggunaan. Nah ini kemasan seperti ini. Nah, kayak gitu. Ini contoh karya yang tingkat nasional. Jadi kembali bahwa hasil sederhana ini, permasalahannya kita membuat, ada contohnya ini, kemudian masalah itu buat sendiri, coba masalahnya apa? Atau mungkin perlu branding sebuah budaya. Faktanya apa ini? Terus fakta. Kemudian gambar mengenai budaya mana? Katakan ini contohnya budaya Irian, difoto. Nah, kemudian di sini setelah ide masuk, setelah ide ada, ini baru kita membuat peta konsep atau mind mapping. Ini tulisannya kurang ini. Mind mapping ya. Ini peta konsep. Dari peta konsep ini dipilih 3 kata kunci. 3 kata kunci ini kemudian digunakan untuk membentuk. Nah, gambar kata kunci katakan hurufnya ini gambarnya seperti apa ya? Atau mungkin tentang lautnya seperti apa. Nah, ini disingkat. Kemudian ini contoh lagi. Nih, di sini juga menggambarkan pilihan. Jadi juga tidak hanya asal menggambar, enggak. Ini perlu konsep. Dari data-data ini ditentukan menjadi satu rangkaian. Ini contoh ini. Nih. Ada 3 kata kunci nih, 1, 2, 3. Ada gambar orangnya, kalau kertas simbolnya begini, kemudian ada tulisannya begini. Nah ini untuk kata kunci ya, nanti dari peserta. Dari ketiga kata kunci itu digabung menjadi sebuah desain logo. Ya kira-kira gitu Bapak Ibu, ada pertanyaan di sini? Izin bertanya Pak. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Apakah nantinya itu untuk modul 1, 2, 3 itu soalnya berkaitan? Misalkan tentang pasir putih gitu nih Pak, di tempat wisata. Tentunya logonya itu berhubungan dengan Departemen Pariwisata, terus infografisnya berhubungan dengan wisata itu sendiri, dan packagingnya berhubungan dengan makanan khas dari tempat wisata itu. Apakah nantinya seperti itu atau gimana? Ya, saya maaf ya Bu, saya sebut iya. Karena ini di LKS itu ada 4 ya. Ini nanti nyambung semua. Jadi ketika kita sudah punya logo itu bisa digunakan nanti untuk GSM, infografis, dan kemasan. Kalau jenengan tadi cerita tentang wisata, ya ini berkaitan wisata semua. Logonya logo wisata, GSM ya wisata,
infografisnya ya wisata sampai produk wisata dikemas dalam kemasan. Apakah tapi kan dalam produk kemasan ini dalam kemasan itu bukan produk wisatanya Bu, tapi kulinernya ya boleh. Jadi semua nyambung, tapi tetap menggunakan logo yang kita buat dari modul 1. Nah, penempatan aplikasinya peserta sudah merancang di GSM. Kalau mungkin ada klien yang pengen kunjungan wisata bisa melihat di infografisnya. Kalau pengen oleh-oleh bisa di kemasannya. Itu maksudnya gitu Ibu. Nah, itu ya. Gimana? Gimana Bapak Ibu? Halo? Nggih, Pak. Insya Allah paham. Oke. Ada lagi mungkin? Izin bertanya. Iya. Masih belum paham dari isi yang mau diinfografiskan dari tema logonya. Oh gitu. Oh gitu. Terima kasih Bu Amelia. Ini tentang isi atau konsep perancangan di infografis nanti sesuaikan dengan tema. Ya kan? Kalau temanya belum ada nanti ya. Nanti temanya apa? Tadi yang disampaikan Ibu siapa tadi tentang wisata, berarti temanya wisata. Wisata mana ya? Nah, tergantung nanti judulnya yang dikeluarkan oleh panitia. Gimana Bu Amelia? Kira-kira jelas? Saya belum bisa cerita di sini karena saya belum membuat soalnya. Berarti nanti infografisnya itu seperti map perjalanan atau alamat cara ke tempat wisata atau bagaimana atau sejarah berdirinya wisata kayak gitu Pak isi infografisnya. Ya, kemungkinan gitu. Tergantung. Tapi kalau gini, kalau misalnya membuat tape Bondowoso itu gimana tekniknya? Ini membuat tape Bondowoso dari pohon yang mentah sampai jadi itu gimana caranya? Nah itu diinfografiskan. Oh iya, berarti langkah-langkahnya Pak Ibu. Gimana Bu Amel? Nggih, kalau misalkan infografis itu jelas Pak, cara membuat tape Bondowoso. Nggih, berarti nanti logonya bikin logo tape Bondowoso, lalu infografisnya itu langkah-langkah membuat tape khas Bondowosonya. Terus? Tapi tolong ya, tapi ini logonya tetap logo yang modul 1. Nggih, kita gunakan logonya modul 1. Jangan sampai kita membuat logo lagi. Ya. Kemudian di sini Bapak Ibu, modul 1, 2, 3, 4 ini harus nyambung. Jangan sampai warnanya beda-beda. Jadi kalau Bapak nanti peserta membuat brandingnya di modul 1 warnanya merah, produk lainnya harus ada merahnya. Jangan berubah. Maunya sehingga banyak kadang-kadang peserta itu pengennya berwarna-warni. Idenya keluarnya muluk-muluk tapi malah bingung. Ya gitu ya. Monggo yang lain atau mungkin siapa ini SMK Darul atau Bu Endang mau tanya ya? Sampun Bapak. Boleh bertanya Pak? Aku nggak mencatat. Gimana Pak Dimas? Mau tanya apa? Mau tanya untuk nanti hasil kriteria penilaian itu apakah yang bentuk manual yang didesain anak-anak di kertas atau hanya yang di digital atau semua dua-duanya digital juga dinilai, yang didesain kertasnya juga dinilai? Semua kami nilai. Mulai produk pasca hingga mulai narasi, layout dan seterusnya sampai produk nanti diserahkan ke panitia. Kemudian Bapak Ibu, ini Pak Dimas ya, kalau menayangkan nilai
Pak.